الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Adapun yang berikutnya kata beliau qauluhu ay qaul al-musannif al-Juwaini rahimahullah wa naskhul ahad bil ahad. Nasakh ahad bil ahad, penghapusan dalil atau hadis yang ahad dengan hadis yang ahad. Ay wa yajuzu naskhu al-ahad bil ahad. Boleh juga menghapus dalil ahad atau hadis ahad dengan ahad yang semisal dengannya. Wa hadza mujma'un alaih, dan ini disepakati minal qailina bin nasakh, oleh para ulama yang berpendapat dalam pembahasan nasakh ini, littihadin nasikh wal mansukh fil martabati wal quwwah, karena samanya, sejajarnya antara atau tingkatan antara an-nasikh dan al-mansukh, dalil yang menghapus dan yang dihapus dari sisi martabah, kedudukannya, wal quwwah, dan kekuatannya. Taib. Taib. Kemudian kata beliau, wa mithaluhu taqaddama fi hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu. Hadis apa ini? Ziarah. Yani kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Walahu amsilatun katsirah, dan ya dia punya banyak contoh kata beliau hafizahullah. Kemudian thumma qala hafizahullah qauluhu bil mutawatir ay yajuzu naskhil ahad bil mutawatirah. Ucapan muallif bil mutawatir maksudnya dan boleh juga menghapus hadis ahad dengan mutawatir. Dan alasannya li'annahu aqwa minhu, jelas karena namanya hadis mutawatir yang datang sebagai nasikh, yang menghapus itu lebih kuat minhu ay minal ahad, dari hadits yang dihapus yaitu hadits ahad. Wa hadza aidan mahallu ittifaqin, dan ini juga disepakati oleh para ulama. Qala sahibu syarhil Kaukab al-Munir walakin lam yaqa, hanya saja disebutkan oleh penulis Kaukab al-Munir, kata beliau walakin lam yaqa, hal ini tidak terjadi. Apa maksudnya? Ai lam yujad lahu misalun, tidak didapatkan contohnya. Tapi apakah kita katakan boleh? Boleh. Dari segi teorinya dan kaidahnya dan dhawabit yang telah ditetapkan boleh, selama an-nasikh dan al-mansukh itu sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan an-nasikh juga itu sama atau lebih tinggi derajatnya daripada al-mansukh. Tsumma qala hafizahullahu taala wa la yajuzu naskhul kitabi bis sunnah. Sekarang kita beranjak dari pembahasan nasakh yang dibolehkan kepada nasakh yang tidak dibolehkan. Kata beliau, hadza huwa an-naw'ur rabi', ini jenis yang keempat, wa huwa ayyakuna an-nasikhu sunnatan wal mansukhu qur'ana. Ini jenis yang keempat, yaitu adanya dalil yang nasikh menghapus berupa sunnah dan yang dihapus berupa Al-Quran. Dan sudah berlalu, kata beliau, la yajuz, kata al-musannif al-Juwaini, la yajuz, ini tidak boleh. Akan dijelaskan kenapa. Wal muradu bis sunnah huna, dan yang diinginkan dengan as-sunnah dalam pembahasan ini ghairul mutawatirah, yaitu sunnah yang tidak mutawatir. Karena mungkin antum heran, saya kira sudah lewat, boleh Al-Quran dihapus dengan sunnah, kenapa di sini dikatakan tidak boleh? Nah, maksudnya sunnah yang berlalu itu, yang boleh menghapus ayat dari Al-Quran adalah sunnah mutawatirah, walaupun terdapat khilaf di dalamnya, tapi yang rajih yang mengatakan bolehnya, yaitu karena sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sekarang sunnah yang tidak bisa menghapus ayat dari Al-Quran, kata beliau ghairu mutawatirah, itu sunnah yang tidak mutawatir. Lianna naskhul Qur'ani bis sunnatil mutawatirah taqaddama dzikruhu inda qaulih wa yajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir. Karena pembahasan tentang bolehnya Al-Quran dihapus dengan sunnah mutawatirah itu telah berlalu dari penyebutan beliau, yakni Al-Juwaini rahimahullah, wa yajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir. Boleh dihapus yang mutawatir dengan mutawatir. Maksudnya Al-Quran dengan sunnah. Fayakunul muradu bis sunnati huna al-ahadu. Maka yang diinginkan dengan sunnah di sini adalah sunnah atau hadis yang ahad. Fal ahadu la yansakhul Qur'ana. Maka
hadits ahad tidak bisa menghapus Al-Quran. Qala al-ulama wa hadha madhabul jumhur. Ini madhab jumhur atau mayoritas ulama. Alasannya, lamu ta'lil setelahnya, lianna al-qawiyya la yunsakhu bi'adhafa minhu. Taib. Karena yang lebih kuat itu tidak bisa dihapus dengan sesuatu yang lebih lemah daripada dia. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Wa hadhil ibaratu mawjudatun fi ba'di nusakhil waraqat. Dan ibarat ini di sebahagian cetakan dari waraqat ini ada, ya. Ini ada. Adapun di cetakan kita ini sudah dihilangkan karena buku ini sudah berapa kali direvisi. Taib. Wa yushkil alaihi qawluhu walal mutawatir bil ahad. Hanya saja terdapat muskilah atau masalah pada ucapan beliau dan tidak boleh yang mutawatir dihapus dengan ahad. Ini muskilah lagi. Lianna al-mutawatira yashmalul kitab was sunnah. Kenapa? Karena mutawatir di sini yang diinginkan dengan ucapan beliau itu mencakup Al-Quran dan Sunnah. Fayakunu tikraran atau takraran illa ayyakuna qawluhul mutawatir khasan bis sunnah. Mana muskilahnya? Muskilahnya kalau yang diinginkan dengan walal mutawatir bil ahad adalah Al-Quran dan Sunnah, maka terjadi takrar, pengulangan. Kecuali kalau dia khususkan di sini mutawatir dengan Sunnah, maka tidak terjadi pengulangan. Paham tidak ini? Ini kan, tunggu, mana kemarin? Wa yajuzu nashul kitabi bil kitabi wa nashul sunnati bil kitabi was sunnah. Wa yajuzu nashul mutawatir bil mutawatir. Sekarang mutawatir ini mencakup apa? Al-Quran dan Sunnah. Wa nashul ahadi bil ahadi wa bil mutawatir. Wa la yajuzu nashul kitabi bis sunnah. Baik. Nah sekarang kan sudah ada pembahasan sebelumnya, boleh menghapus mutawatir dengan mutawatir, Al-Quran dengan Sunnah. Nah, sekarang dilarang lagi. Kenapa bisa? Paham ini? Ini kata beliau muskil karena terdapat takrar. Andai kata dia khususkan itu mutawatir dengan Sunnah, ya tidak ada takrar di sini. Paham gitu? Nah, itu sebenarnya ini faedah dari lafaz saja. Baik, kemudian wallahu alam kata beliau, thumma qala hafizahullah taala wa qad dhahaba al-muallif fi kitabih al-burhan ila jawazi nash al-kitab bis sunnati wa dzakara ma yu'ayyidu dzalika. Dan al-muallif sendiri Al-Juwaini rahimahullah, beliau berpendapat dalam kitab Al-Burhan akan bolehnya menghapus Al-Kitab dengan As-Sunnah. Wa dzakara ma yu'ayyidu dzalika, dan beliau juga menyebutkan dalil atau hal yang menguatkan perkataan atau pendapat beliau tersebut. Tsumma qala hafizahullah taala wa qawluhu walal mutawatir bil ahad. Ini ataf kepada jumlah sebelumnya. Wala yajuzu hadfi au naskhi al mutawatir yajuzu wala yajuzu nashul kitabi bis sunnah wala al mutawatir bil ahad, dan tidak boleh juga dihapus mutawatir dengan ahad. Maksudnya la yajuzu syar'an nashul mutawatir, tidak boleh secara syariat menghapus yang mutawatir kal qur'ani was sunnati wal mutawatir bil ahad, seperti Al-Quran dan Sunnah yang mutawatirah dengan hadis ahad. Kenapa? Li'annahu dunahu fil quwwah. Li'anna al-ahad dunahu ay dunal Quran was sunnah al-mutawatirah fil quwwah. Karena namanya hadis ahad itu jelas dia dibawa daripada Al-Quran dan Sunnah dari sisi kekuatannya. Li'anna al-mutawatirah qat'iyyun wal ahadu dhanniyun. Karena dalil mutawatir atau hadis yang mutawatir dia qat'i. Paham ini? Dan sudah lewat apa makna qat'i ya? Ini dalil pasti. Wal ahad dhanni. Dalil yang dhanni di atas sangkaan kuat. Wa syai'u innama yunsakhu bimithlihi, dan kaidah dalam nasakh ini garis bawahi, tidaklah dihapus sesuatu itu kecuali dengan yang semisal dengannya, au bima huwa aqwa minhu, atau sesuatu yang lebih kuat darinya. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu, wa hadza madhhabul jumhur, dan ini adalah madhab mayoritas ulama. Wa dhahaba jama'atun min ahli adh-dhahiri minhum Ibnu Hazmin ila jawazihi, dan sebahagian jamaah sekelompok dari ahlul dhahir, orang-orang dhahiriyah, dan diantara mereka adalah Ibn Hazm,
akan bolehnya menghapus dalil mutawatir yaitu Al-Qur'an dengan sunnah mutawatirah dengan hadits ahad wa huwa riwayatun an Ahmad, dan ini juga riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, wa huwa rajih insyaallah. Dan ini yang rajih kata beliau insyaallah. Alasannya li'anna al-qat'iyyah huwa al-lafz. Masyaallah, perlu diperhatikan baik-baik. Karena yang qat'i dari dalil Al-Qur'an dan sunnah lafadznya. Wa mahallun nasakh huwa al-hukum. Nah, sedangkan yang mau dihapus bukan lafaz tapi hukum. Pahamin? Pembahasan nasakh itu kan berputar pada apa? Hukum. Walaupun sebagian hukum ada juga yang dihapuslah lafadznya, tapi inti dari pembahasan nasakh adalah hukumnya yang mau dihapus. Wala yushtaratu fi thubutihi at-tawatur. Dan sekarang hukum yang terkandung pada lafaz suatu dalil, apakah disyaratkan hukum itu harus mutawatir? La, yang harus disyaratkan mutawatir itulah lafaznya. Paham ini? Kata beliau li'anna ad-dalalata bil lafzi al-mutawatir qad takunu dhanniyatan li jawazi ay yakuna al-muradu ghayra dhalika fa hina idzin lam yurfa' ad-dhanni taib lam yurfa' ad-dhanni illa bimithlih. Sekarang kata beliau, kenapa bisa kita mengatakan bahwa hukum itu tidak dipersyaratkan akan subutnya dan tetapnya tawatur, tidak harus mutawatir. Kata beliau, karena penunjukan suatu lafaz walaupun dia mutawatir kadang bentuknya dhanni, bersamaan dengan lafaz yang menunjukkan makna dhanni ini datang dengan qat'i, dengan jalur mutawatir. Sekarang kenapa bisa makna dari lafaz yang mutawatir ini kadang datang dengan makna dhanni? Kenapa dikatakan dhanni? Li jawazi ayyakuna al-murad ghayra dhalik. Karena kadang makna dari suatu lafaz itu berbeda dengan zahir lafaznya. Apa namanya ini? Ta'wil. Boleh enggak? Boleh kalau ada dalil dan qarina. Ini maksudnya. Nah, sekarang kalau kita melihat makna yang datang berbeda dengan zahir lafaz yang ada yang menunjukkan makna itu, ini apa namanya? Qat'i atau dhanni? Dhanni berarti karena kan tidak sama dengan zahir lafaznya. Maka kalau begitu kata beliau hina idzin lam yurfa'idh dhanni illa bimithlihi. Lafaz yang mutawatir tadi kalau kita lihat hukumnya menjadi dhanni, tapi lafaznya tetap mutawatir. Qat'i, tapi makna yang mau dihapus ini dhanni, maka boleh dihapus dhanni dengan dhanni yang semisal dengannya. Paham tidak ini? Jadi ini alasannya sebahagian orang-orang Dhahiriyah, Ibn Hazm dan riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bolehnya menghapus mutawatir dengan ahad dengan alasan ini. Karena yang mutawatir itu lafadznya memang mutawatir, tapi maknanya dhanni. Memang lafadznya qat'i karena dia datang dari jalur mutawatir, tapi maknanya itu kadang berupa dhanni. Paham ini? Nah, kemudian kata beliau, misalu dzalika ma rawahu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala bainama an-nasu bi Quba fi salati as-subhi idh ja'ahum atin faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad anzala alaihi al-Qur'an wa qad umira ay yastaqbila al-Ka'bata fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila Syam fastadaru ila al-Ka'bah. Masyaallah. Dan di antara contohnya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berkata, tatkala manusia atau para sahabat sedang berada di Quba sedang melaksanakan salat subuh, idja'ahum atin faqal, tiba-tiba ada seseorang yang datang kemudian berkata kepada mereka dalam keadaan mereka sholat ini. Ada orang yang datang berkata kepada mereka, inna Rasulullah SAW qad anzala alaihi al-Quran. Sungguh Al-Quran atau ayat telah turun kepada Rasulullah SAW. Wa qad umira, dan beliau telah diperintah ayastaqbil al-Ka'bata, untuk menghadap ke Ka'bah, yang sebelumnya mereka menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Fastaqbiluha, maka menghadaplah kalian, yakni kepada Ka'bah. Wa kanat wujuhuhum ila Syam, dan pada waktu itu mereka salat dan wajah mereka menghadap ke mana? Ke Syam, yaitu Baitul Maqdis. Kata beliau fastadaru ilal Ka'bah,
maka mereka pun ya, dalam keadaan mereka sholat ini, mereka langsung berputar mengarah ke mana? Ke Ka'bah. Hadits ini kata para ulama, hadits ahad. Hadits ahad. Menghapus hukum, yaitu hukum menghadap ke Baitul Maqdis, yang dimana Baitul Maqdis ini datang dengan mutawatirah. Baik. Dan kalau kita mau melihat para sahabat tahu bahwa khabar ini datang dari seorang. Paham ini? Siapa yang datang ini? Seorang atau banyak? Seorang. Idjahau ahtin. Tapi bersamaan dengan itu mereka langsung berputar dalam keadaan sholat. Mereka tidak berhentikan sholatnya kemudian bertanya, kemudian tasabbut terhadap khabarnya. La. Bersamaan mereka tahu bahwa yang membawa hadits ini hanya seorang. Tapi bersamaan dengan itu mereka langsung berbalik diri dalam keadaan sholat tanpa membatalkan sholat. Paham ini? Ini dalil di antara dalil yang paling kuat yang menunjukkan akan bolehnya hadits ahad menghapus hadits yang mutawatirah. Nah, dan juga kembali kepada apalagi namanya asal dari hadits itu kan selama dia sahih maka kita terima, mau dia ahad atau mau dia mutawatirah. Allahumma di antara mereka yang membedakan antara keduanya hanyalah ahlul bidah. Yang membedakan antara hadits mutawatir dengan hadits ahad. Mereka mengatakan mutawatir itu qat'i dan ahad itu dhanni. Ya, walaupun dia sahih, mereka tidak menerima hadits ahad. Baik. Kemudian kata beliau hafizahullah taala wa wajhud dalalah. Ini sisi pendalilannya. Anna wujubat tawajjuhi ila baitil maqdis kana thabitan bis sunnatil mutawatirah lianna salatahum ilaihi kanat bi tariqil qat'i limusyahadatihimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli ila jihatihi. Sisi pendalilannya kata beliau perlu kita ketahui sebelumnya bahwa wajibnya menghadap kepada Baitul Maqdis itu tetap dengan sunnah mutawatirah. Kenapa? Karena salat mereka kepada Baitul Maqdis atau menghadap Baitul Maqdis kana bi tariqil qat'i. Dahulunya itu langsung mereka ambil dengan jalur qat'i. Dengan jalur apa? Musyahadah. Mereka langsung melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi salat di waktu itu menghadap Baitul Maqdis. Wa haula'i qabilu khabar al-wahid wa amilu bihi fin naskhi ma taqarrara indahum bi tariqil ilmi al-mutawatir. Bersamaan dengan itu, pada saat datang seorang yang mengatakan atau membawa khabar akan berubahnya kiblat, mereka qabilu khabarul wahid. Mereka langsung menerima kabar dari seorang yang datang tersebut. Wa amilu bihi, dan langsung mengamalkannya. Baik. Fin naskhi ma taqarrara indahum, ya, dalam menghapus apa yang telah tetap di sisi mereka bitoriqil ilmil mutawatir, dengan jalur ilmu yang mutawatir. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yunkir alaihim, dan bersamaan dengan itu Nabi alaihi salatu wasallam tatkala dikhabarkan tentang mereka kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi tidak mengingkari mereka. Dan ini masuk ke dalam apa? Sunnah takririyah, menunjukkan akan bolehnya hal tersebut. Padalla alal jawaz, maka ini menunjukkan akan bolehnya. Baik. Kemudian kata beliau, wa amma naskhul Qur'ani bil ahadi falam yaqa' syar'an. Kalau tadi kan naskhul mutawatir bil ahad, tapi yang diinginkan mutawatir minas sunnah bi as-sunnah al-ahadiyah. Adapun bentuk yang kedua, adapun kata beliau menghapus ayat dari Al-Qur'an dengan sunnah ahad falam yaqa' syar'an. Ini tidak terjadi secara syariat. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa bil jumlati falam yathbut anna syai'an minal Qur'ani yunsakhu bi sunnatin bila Qur'an. Dan tidak pernah, atau wabil jumlah, dan secara global kata beliau, secara umum, lam yathbut, tidak tetap,
atau tidak boleh ditetapkan bahwa, tidak pernah ditetapkan bahwa ada sesuatu dari Quran yang dihapus dengan sunnah bila Quran. Ya, maksudnya sunnatul ahad. Waqal, dan beliau juga berkata, wa min tamami hurmati al-Quran anna Allah lam yansakhu illa bi Quran. Dan di antara kesempurnaan dari keharaman Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan segala cacat dan aib terhadapnya, dan bagaimana Allah menjaganya. Di antara bentuk kesempurnaan penjagaan Allah terhadap Al-Quran, Allah tidak menghapus sedikit pun dari hukum ataupun lafaz dari Al-Quran tersebut kecuali dengan Quran itu sendiri. Wa dhahiru hadzal man'i mutlaqa, dan zahir yang nampak dari larangan ini larangan secara mutlak. Sawa'un kanatis sunnatu mutawatirah am ahad, sama saja baik sunnahnya berupa mutawatir atau hadis ahad, kama taqaddama, wallahu a'lam. Baik. Baik, kita lanjut. Insyaallah taala kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Tsumma qala rahimahullahu taala at-ta'arud bainal adillah. Idza ta'arada nutqani fala yakhlu imma an yakuna 'ammaini aw khassaini aw ahaduhuma 'amman wal akharu khassan aw kullu wahidin minhuma 'amman min wajhin wa khassan min wajhin. Fa in kana 'ammaini fa in amkana al-jam'u bainahuma jumi'. وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ فنسخ أو فينسخ المتقدم بالمتأخر وكذلك إن كان خصين وكذلك إن كان خصين sama. In ulimat tarikhu fayunsakh al-mutaqaddim bil mutaakhir wa in kana ahaduhuma 'amman wal akharu khassan fayukhassu al-'amu bil khass wa in kana kullu wahidin minhuma 'amman min wajhin wa khassan min wajhin fayukhassu 'umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhar. Kata beliau hafizahullahu taala, at-ta'arud bainal adillah, bertentangan di antara dalil-dalil. Kata Al-Juwaini rahimahullah, kalau an-nutqan ay dalilan, kalau ada dua dalil yang ta'arada, saling bertentangan, fala yakhlu, maka tidak lepas keadaannya dari beberapa keadaan. Yang pertama, imma yakuna ammain, boleh jadi dua dalil yang saling bertentangan itu sama-sama umum. Au khassain, bentuk yang kedua sebaliknya, boleh jadi keduanya sama-sama dalil khusus. Au bentuk ketiga, ahaduhuma amman wal akharu khassan, salah satunya umum dan salah satunya khusus. Atau kullu wahidin minhuma amman min wajh wa khassan min wajh, atau setiap dari dua dalil masing-masing punya dua wajah. Dalil yang pertama dia umum dari satu sisi dan khusus dari sisi yang lain. Begitu pula dalil yang kedua, dia umum dari satu sisi dan khusus dari sisi yang lain. Kata beliau, ini bentuknya tadi berarti ada empat, dua-duanya umum, dua-duanya khusus, salah satunya umum, salah satunya khusus, dan dua-duanya masing-masing punya dua wajah, bisa umum, bisa khusus. Sekarang jalan keluarnya bagaimana kalau dia ta'arud? Fa in kana ammain, bagaimana kalau sama-sama umum? Fa in amkanal jam'u bainahuma jumi'. Ini jalan yang pertama. Kalau mungkin untuk dijamak dan digabung dan diamalkan kedua dalil tersebut, maka kita jamak dan kita gabungkan. Wa illam yumkinul jam'a aw illam yumkinil jam'u, kalau tidak mungkin dijamak, bainahuma, antara keduanya, yutawaqqafu fihima, wajib tawakuf, tapi dengan syarat illam yu'lam at-tarikh, kalau kita tidak tahu tarikhnya, yang mana yang pertama dan yang mana terakhir. Fa in ulimat tarikhu fayunsakhul mutaqaddim bil mutaakhir, kalau ditahu tarikhnya maka dihapus yang belakangan dengan yang terakhir. Nanti akan datang penjelasannya. Wa kadzalika in kana khassain, begitu pula kalau bentuknya bentuk yang kedua, maka untuk bentuk yang pertama, kalau dua-dua dalilnya umum, atau bentuk yang kedua, dua-dua dalilnya khusus, maka ada berapa jalurnya? 3. Pertama jamak. Kalau tidak bisa jamak, wajib tawakuf. Kalau dengan syarat bisa nasakh dulu.
Bisa antum bilang tawakuf kalau tidak ada tarikh. Kalau ada tarikh, nasakh dulu. Atau boleh antum langsung mengatakan pertama jamak, kedua nasakh. Kalau tidak ada tawakuf. Beliau tidak masukkan tarjih dan akan dijelaskan oleh Asy-Syarih hafizahullah. Kemudian wa in kana ahaduhuma 'amman wal akharu khassan. Adapun kalau dua dalil yang ta'arud, yang satu umum yang satu khusus, fayukhassul 'ammu bil khas. Maka yang umum dikhususkan dengan yang khas. Jelas masuk dalam bab takhsis al-umum. Wa in kana kullu wahidin minhuma 'amman min wajhin wa khassan min wajh. Bentuk yang terakhir, kalau ada dua dalil yang saling bertentangan, yang masing-masing setiap dari kedua dalil tersebut punya dua wajah, punya wajah khusus dan punya wajah umum. Bagaimana jalan keluarnya? Fa yukhassu umumu kulli wahidin minhuma bi khususin al-akhar. Maka yang umum dari dalil yang satu dikhususkan dengan yang khusus dari dalil yang kedua. Yang kedua, begitu pula yang umum dari dalil yang kedua dikhususkan dengan yang khusus dari dalil yang pertama. Istilahnya terjadi subsidi silang. Ya, terjadi penyilangan. Jadi ringkasnya itu kalau kita mau gambar, ini ta'arud ya. At-ta'arud. Ini ad-dalil al-awwal. Nah, ini ad-dalil al-thani. Nah, dia punya dua makna. Yang pertama al-am dan yang kedua al-khas. Nah, sama juga ini. Dia punya makna al-am dan punya makna al-khas. Nah, kalau begini bentuknya, bagaimana jalan keluarnya? Masing-masing yang umum dari setiap dalil mengkhususkan dari dalil yang dikhususkan dengan dalil kekhususan dari dalil yang lain. Yang umum dari dalil yang pertama dikhususkan oleh kekhususan dari dalil yang kedua, dan yang umum dari dalil yang kedua dikhususkan dengan yang khusus dari dalil yang pertama. Begini modelnya. Nanti akan datang insyaallah ta'ala. Kemudian kata beliau, qala syarihu hafizahullahu ta'ala, uniya al-usuliyuna bimabahith at-ta'arud wa at-tarjih ba'da mabahith al-adillah asy-syar'iyyah al-kitab was-sunnah wal-ijma' wal-qiyas. Wa dhalika li anna hadhihi al-adillah qad yaqa'u bainaha ta'arudun wa la yumkinu isbatul hukmi illa bi izalati hadha at-ta'arudi. Kata beliau, para ulama usul uniya mengarahkan apa kalau unia ya? Perhatikan ya. Apa bagusnya? Pembahasan ta'arud ini juga pembahasan tentang tarjih. Mereka menuliskannya setelah pembahasan adillah asy-syar'iyyah. Yang empat, al-kitabu was sunnah wal ijma' wal qiyas. Dan ini adalah tariq aksar al-usuliyin, bahkan dikatakan jumhur usuliyin yamurru alaih, berjalan di atas tariqah ini. Hanya saja berbeda dengan Al-Juwaini rahimahullah, karena Al-Juwaini meletakkannya di tengah setelah Al-Quran dan sunnah, sebelum qiyas dan ijma'. Padahal dalam kitab yang sebelum ini kita pelajari Al-Usul min Al-Usul. Di mana beliau taruh? Di mana beliau letakkan ini? Utsaimin rahimahullah di akhir bab. Paham ini? Di akhir bab, bahkan setelah bab al-ijtihad, ya kan? Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian kata beliau alasannya, karena dalil-dalil ini terkadang terjadi padanya at-ta'arud, pertentangan, wala yumkinu isbatul hukmi illa bi izalati hadha ta'arud, dan bersamaan dengan itu tidak bisa menetapkan hukum dari suatu dalil yang berta'arud, yang saling bertentangan, kecuali setelah menghilangkan pertentangan dari dalil tersebut. Paham ini? Kemudian kata beliau hafizahullah wa alam anna ta'arud baina adillati syar'iyyati ghairu mawjudin fi haqiqatil amr. Perlu kita ketahui sebelum kita masuk dalam pembahasan ta'arud, bahwa ta'arud pada hakikatnya itu tidak terjadi pada dalil-dalil syar'i Al-Quran dan sunnah. Paham ini? Walakin qad yaqa'u dzalika bihasabi nazaril mujtahid. Tiada lain
ta'arud itu kadang memang terjadi. Tapi itu bukan karena dalil yang ta'arud. Hanya saja karena pandangan orang yang berijtihad terhadap dalil tersebut. Imma linaqsin fi ilmihi, disebutkan beberapa sebab. Sebab yang pertama mungkin karena si mujtahid itu sendiri kurang ilmunya. Au khalalin fi fahmihi, atau dia belajar ada ilmu tapi salah paham, keliru pemahamannya. Wa huwa ta'arudun fi dhahiri la yumkinu an yaqa'u ala wajhin la yumkinu fihi al-jam'u aw an-naskhu aw at-tarjih. Maka ta'arud yang seperti ini pada zahirnya tidak akan mungkin terjadi di atas suatu hal tanpa adanya jamak atau nasakh atau tarjih. Maksudnya apa? Tidak ada ta'arud yang terjadi kecuali pasti imma dia bisa dijamak. Kalau tidak bisa dijamak, pasti dia bisa dinasakh. Kalau tidak bisa dinasakh, pasti bisa ditarjih. Menunjukkan juga bahwa kalau begitu hakikatnya ada tidak ta'arud? Tidak ada. Karena bagaimanapun ta'arud itu terjadi, pasti bisa dijamak, tidak bisa sen dijamak, dihapus, tidak bisa sen dihapus, bisa ditarjih. Menunjukkan bahwa ta'arud asalnya tidak terjadi, melainkan dia terjadi karena kurangnya pemahaman si mujtahid. Wa dzalika li'anna al-ahkam asy-syar'iyyata ma syuri'at illa li jalbil masalihi wa dar'il mafasidi wa la yatahaqqaqu dzalika ma'at ta'arud. Alasannya karena namanya syariat ini tidaklah disyariatkan kecuali dengan dua sebab yang paling besar. Ini sebab pokok dalam pensyariatan apapun syariat itu. Jalbil masalih, untuk menegakkan maslahat, wadar mafasid, dan menghilangkan segala bentuk mafsadah. Dan kedua sebab agung ini tidak akan mungkin pernah ditetapkan dan terjadi kalau ada ta'arud. Baik. Dan pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama. Bihi qala al-jumhur wa huwa madhhab al-zahiriyah wa madhhab al-a'immah al-arba'ah. Ini adalah madhab jumhur dan madhab ahlul zahir dan imam yang empat, Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad rahimahumullahu jami'an. Walaupun sebagian dari mereka qila li jawazihi, mengatakan akan bolehnya. Wa minhum man fassal, dan di antara mereka ada yang mentafsilnya. Paham ini? Ada yang mentafsilnya. Mereka mengatakan ini boleh terjadi ta'arud, tapi pada dalil-dalil yang dhanni, tidak pada dalil-dalil yang qat'i. Warrajih wallahu taala alam, itu pendapat yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syarih hafizahullah. Ya, karena namanya dalil apapun bentuknya itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin Allah turunkan wahyu yang saling tanakut. Imma ya, kedua dalil yang saling tanakut itu saling menjelaskan, paham ini, atau imma dia saling menghapus, ya kan? Atau imma salah satunya itu lebih kuat daripada yang lainnya. Nah ini. Kemudian masalah, kalau antum ditanya, kenapa kalau begitu para ulama usul tetap menyebutkan bab tentang ta'arud? Kan? Orang akan bertanya pada antum, antum ini aneh-aneh juga. Antum bilang tidak ada ta'arud yang terjadi, tapi kenyataannya para ulama usul menuliskan bab ta'arud dalam bab usul fikih. Kata para ulama, ini untuk daf'a al-iham, untuk menolak sangkaan wujud ta'arud inda ba'dil ulama, menolak sangkaan sebagian ulama yang mengatakan adanya ta'arud, karena kenyataannya juga ya sebagian ulama menyatakan bahwa ta'arud itu ada di antara dalil-dalil. Datanglah ulama usul menjelaskan bab ini bukan untuk menjelaskan akan adanya ta'arud, tapi justru untuk membantah sangkaan mereka yang mengatakan ta'arud itu ada. Paham ini? Ini jawabannya. Lidaf'i tawahhum wujud at-ta'arud inda ba'dil ulama. Ini jawabannya. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, wa kana al-awla bil musannifi ay yu'akhkhira bahtha
at-ta'arudi ila nihayatil kalami 'alal adillah. Dan kata beliau yang lebih utama untuk musannif yakni Al-Juwaini rahimahullah untuk beliau mengakhirkan pembahasan ta'arud ini sampai setelah pembahasan tentang adillah yang empat, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan qiyas. Kama jara ala dzalika ghairuhu min ahli usul, sebagaimana selain dari beliau dari ahli usul berjalan di atasnya, di atas metode ini. Lianna at-ta'arudha yata'allaqu bi jami'il adillah, karena namanya ta'arud ini berkaitan dengan dalil-dalil yang empat seluruhnya. Lakinnahu khassasahu bil kitabi was sunnah liqaulihi idza ta'arada nutqan. Hanya saja yang zahir dari kalam beliau mengkhususkan dalil atau ta'arud yang terjadi pada dalil itu hanya terjadi pada dua dalil saja, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Diambil dari mana? Ucapan beliau idza ta'arada nutqan, karena dalil yang berupa ucapan itu kan hanya dua, hanya Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan ijma' dan qiyas. Maqala hafizahullah ta'ala wa qawluhu idza ta'arada nutqani. At-ta'arud lughatan tafa'ul min al-urud bidhammil aini wa huwa an-nahiyah wal jihah. Ini kita akhirkan insyaallah taala karena ini langsung sambung pembahasannya dengan pembagian-pembagian ta'arud dan jalan keluar dari ta'arud tersebut. Nah, baik, naktafi bihada al-qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al jami' lima yuhibbu wa yarda wa yu'tina al afiyah wassalama. Allahumma amin.